Jadi murah nggak selalu menarik konsumen gitu. Iya. Sepertinya itu. Iya, masa Pak Guru mulang cah siji tok. Nah, dia bias masyarakat kota yang lebih modern. Kalau masyarakat itu lebih modern, dia biasanya kecenderungan untuk mencari yang paling unggul, yang paling modern dari semuanya. Jadi siapa yang bisa menyediakan pendidikan paling modern, itu yang pasti akan dipilih. Saya tak ramu isdrit. Lagi podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Rispol di program Bapak RT. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi di beberapa bulan yang lalu tentang penilaian sekolah yang khususnya di SD. Kita khusus akan membahas SD yang kekurangan siswa. SD aja ya? SD aja, SD negeri. Nah, kita hari ini kedatangan teman kita, itu adalah Bapak Mas Arief Gianto dari Pandipa Group, dan juga tentu saja Bapak Direktur Rispol, Bapak Amin Bahari. Nah, dari beberapa data yang saya kumpulkan, di beberapa SD yang khususnya di kota Jogja ini, beberapa SD di Sleman itu ada 11 SD negeri yang hanya mendapatkan siswa kurang dari 5 orang. Kemudian di Bantul juga demikian, ada yang kurang dari 10 orang. Kemudian kalau di luar Jogja itu, di Kudus itu bahkan sampai ada yang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Sama sekali. Ini kan sesuatu yang, ini kan fenomena yang saya kira penting untuk kita kaji bersama. Ini saja nih kok nopo gitu loh. Kok siswa apa? SD negeri kok orang kepayon bahasa bakulannya. Apakah itu faktor demografi atau kecenderungan orang tua yang memang wegah coba ke SD negeri? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, monggo dari siapa dulu nih? Mungkin dari Pak Arief dulu. Iya. Ya, gimana? Iya, matur nuwun. Anak saya juga SD ya. Jadi maksudnya motif orang tua biasanya kan memang sangat perfect gitu kalau masuk SD. Kadang-kadang SD-nya pengen yang bagus, SMP-nya yang biasa atau lebih umum nggak masalah. Tapi kalau SD itu karena memang apalagi orang tua usia pernikahan baru itu kan pengennya yang perfect gitu buat anaknya. Biasanya memang lebih selektif. Jadi kalau sekolahnya ada yang bagus, kenapa tidak gitu. Apalagi memang secara pembiayaan itu bisa terjangkau gitu. Jadi fenomena siswa SD negeri ya, siswa SD negeri yang sangat sedikit dan bahkan tidak ada siswanya itu memang pikir saya ini salah satunya karena preferensi orang tua gitu. Cuman ini umumnya terjadi di kalangan kelas menengah lah, menengah. Jadi karena orientasi pendidikan yang sudah mulai berbeda gitu. Kalau zaman dulu kan yang penting sekolah gitu daripada dolan gitu. Ya, sekarang kan orang-orang tua terutama kalangan menengah kan memang sudah berencana kalau masuk SD ini nanti ujungnya dia nyampe mana lah, Harvard apa mana gitu. Tapi kalau SD-nya ini mulainya aja tidak seperti yang diharapkan, ya kesananya akan lebih rumit gitu. Tidak diharapkan itu ya maksudnya? Ya misalnya kalau SD ini kan peletak gitu ya, peletak dasar ya. Kalau yang umum ya misalnya akademiknya nilainya bagus dan SD-nya ini mempunyai reputasi. Jadi nanti kalau geser ke SMP yang memang berprestasi itu mungkin nanti SMP berprestasi itu akan geser ke SMA yang juga bagus dan akhirnya masuk perguruan tinggi yang diinginkan gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kadang-kadang diserahkan kepada sekolah masing-masing, guru masing-masing, dan bahkan ada orang tua yang nggak punya ekspektasi sampai anak saya besok akan kuliah di mana gitu. Calistung ya, betul. Ya, nah jadi preferensi ini memang masuk apalagi di kalangan perkotaan ya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya SD negeri ini sangat kurang siswanya karena faktor misalnya kebijakan zonasi sebelumnya atau mungkin orang tua yang sudah semakin kebingungan gitu. Ya kadang-kadang kan
misalnya di sebuah daerah itu orang tuanya bukan warga situ, padahal sementara ada konsekuensi kependudukan yang memang harus dilengkapi dan akhirnya anaknya nggak bisa masuk situ gitu. Jadi bukan berarti karena mampu nggak mampu gitu atau pembiayaannya yang sulit, tapi kadang-kadang juga karena faktor administrasi gitu. Nah, menurut saya gitu sih. Faktor administrasi itu termasuk biaya gitu, bagaimana? Administrasi itu misalnya KTP-nya kakaknya gitu. Sekarang kan migrasi ini kan sangat umum gitu. Bahkan kita di pelosok-pelosok Klaten misalnya kita bisa ketemu warung Padang, misalnya kita bisa ketemu sate ayam Madura misalnya. Itu kan simbol gitu atau wujud bahwa memang sekarang kita sudah sangat membaur gitu. Nah, padahal kan belum tentu orang jualan di situ kemudian KTP-nya sana kan, kadang juga cuma temporer gitu. Jadi nggak sampai menetap. Ada juga yang sudah menetap lama tapi tidak mengurus KTP-nya misalnya gitu. Itu juga pengaruh. Nah, padahal waktu masuk SD bisa jadi kan ada administrasi yang harus dilengkapi gitu. SD negeri maksud saya gitu. Nah, karena nggak bisa ya akhirnya geser ke SD swasta misalnya yang bisa mengcover itu gitu. Nah, menurutmu ya Pak Amin, itu kan soal orang tua iki karepe iki apalagi bocah. Sing ngono sing apik. Larang ora apa-apa, wong ya dhewe mampu. Ngono kuwi bahasane. Ya. Tapi itu menarik, itu data itu sebagian besar di kota apa di desa? Nah, dari ini cuman kota kabupaten ya. Tapi jadi sepertinya dia bias masyarakat kota yang lebih modern. Kalau masyarakat itu lebih modern, dia biasanya kecenderungan untuk mencari yang paling unggul, yang paling modern dari semuanya. Jadi siapa yang bisa menyediakan pendidikan paling modern, itu yang pasti akan dipilih. Biasanya begitu, karena masyarakat perkotaan itu sudah cara berpikirnya sudah bisa dibilang lebih maju, bisa dibilang lebih untung rugi sebetulnya. Jadi ini kan memang khas kelas menengah. Tapi betul tadi itu bahwa preferensinya berubah. Saya setuju itu, tapi yang dimaksud dengan preferensi itu cara berpikirnya memang sudah jadi modern sehingga yang dipilih itu sekolah yang bagus meskipun bayarnya mahal. Dan sekarang itu entah kenapa kita mengidentikan mahal itu dengan bagus gitu. Itu masalah tersendiri itu. Maksudnya belakangan ini loh, gitu ya. Jadi kalau sekolah itu gratis, cuma-cuma dan lain sebagainya, orang ragu. Malahan. Coba itu nanti dibandingkan datanya ya dengan sekolah-sekolah yang mau masuk situ indiannya setahun. Itu ada beberapa sekolah di Jogja ini yang kalau mau masuk situ SD lah ya. SD. Harus indian setahun sebelumnya. Bahkan ada 2 tahun. Malah ada yang 2 tahun gitu. Ada yang lebih dan lagi. Itu sekolah itu mahal banget. Nah, di satu sisi sekolahnya pemerintah itu jadi sekolah yang kekurangan murid. Kan ini kayak gimana ya, kayak anomali gitu. Kalau biasanya kalau kita mendengar cerita soal akses pendidikan Indonesia seperti apa, itu kan selalu soal anak-anak putus sekolah, mereka tidak bisa sekolah, nggak bisa akses pendidikan dan seterusnya. Nah, ini malah berbalik dari kenyataan itu. Jadi sekolahnya itu yang malah nggak punya akses terhadap murid, maksudnya gitu. Kan kebalik toh. Ini berarti soal mutu. Apanya? Mutu pendidikan sekolah negeri yang tidak mampu, tidak sesuai harapan orang-orang tua yang modern sekarang ini. Nah, memang ada persoalan mutu, tapi yang disebut dengan mutu itu kan begini sebetulnya. Orang melihat mutu itu, ini loh, biasanya kita dengar honor rupo. Itu mantap sekali tuh di dalam masyarakat kita itu sampai ke memilih soal pendidikan. Gitu. Jadi murah nggak selalu menarik konsumen gitu. Iya. Ini karena kenapa begitu? Kalau kita pelajari loh ya, kalau kita ini masyarakat kita itu sudah melihat pendidikan itu bagian dari bisnis, betul. Oh iya, bisnis pendidikan itu juga bisa. Karena ini cara berpikirnya bisnis. Pendidikan itu sebagai bisnis. Pemerintah mindsetnya pendidikan sebagai layanan publik. Iya. Beda sekali.
Tapi sebenarnya kan ada faktor lain. Ini sebenarnya kompetisinya kan bukan hanya negeri dan swasta, negeri dan negeri kan bisa juga sebenarnya. Jadi kan ada di misalnya tadi itu ada yang maaf saya potong. ya Nyatanya juga sebenarnya ada di dekat sini itu negeri itu yang bagus, ya dan banyak siswanya, ya betul. Gitu. Ya betul. Jadi memang bukan hanya bukan hanya antar negeri dan swasta, tapi memang antar negeri sendiri itu juga ada problem ini mutu gitu. Nggak, akhirnya sebenarnya kita bisa baca polanya, sekolah yang nggak qualified pada akhirnya akan ditinggalkan gitu loh. Nah tinggal tadi itu yang dimaksud tidak qualified itu yang seperti apa gitu. Kadang-kadang ya tadi itu mungkin ada sekelompok masyarakat yang punya akses ke sekolah terdekat gitu, dan mereka tidak cukup perhatian, tidak cukup waktu pada pendidikan anaknya gitu. Yang penting mereka sekolah gitu. Nah, sekolah-sekolah yang begini ini yang kemudian mungkin bisa mengcover segelintir siswa gitu, atau calon siswa. Tapi kalau yang sudah ketemu masyarakat yang sudah mulai mikir, ini anak saya walaupun SD-nya mungkin SD yang tidak terkenal, tapi saya pengen anak saya ini berhasil, ada juga nih yang begitu ya. Itu sudah mulai hitung-hitung gitu. Kalau di situ ada SD negeri yang lebih bagus, kenapa saya harus sembarangan, kira-kira gitulah. Ya betul. Ya begini juga. Kita ini kan seumur-umur kita. Jadi kita ini, anak-anak kita kan juga umur-umur SD ya. Jadi ini kan obrolan biasa orang tua. Kita selaku orang tua sedang menyelahkan anaknya. Dan kita ini kadang yo aktivitasnya kerja itu kan sampai sore juga. Iya. Sementara sekolah swasta itu biasanya menyediakan program. Iya. Gitu. Oh iya. Oh betul. Sisa nawe dewe nyambut gawe mulai bisa jemput kan iso. Oh iya. Negeri kan paling jam berapa wis mulai. Iya. Itu yang perlu, maksudnya itu sebagai bahan pertimbangan juga ketika kita menyekolahkan anak kita di negeri. Anakku yang neng swasta sekolahnya. Jadi kalau ada negeri tapi ada extra time misalnya mirip penitipan, itu mungkin lebih diminati daripada. Bisa jadi. Ya itu kan cara untuk menangkap pasar gitu. Ya. Sekarang itu ritme kerja orang tua seperti kita ini kan semakin panjang, meskipun hasilnya semakin sedikit. Jadi kan jam kerja kita itu makin panjang, tapi hasilnya makin sedikit gitu. Hasilnya makin pendek. Kerjanya panjang, tapi hasilnya makin pendek. Betul tadi itu yang soal kan di SD yang negeri-negeri juga kan mereka ada yang bagus. Kan kalau kita bilang kalau itu soal layanan publik gitu, berarti kan cara berpikirnya itu sebagai public service yang harus disediakan oleh negara. Betul. Tapi kenyataannya kan kita tahu ya, bahkan di kalangan negeri pun cara berpikirnya itu masih cara berpikir kompetisi antar satu sama lain. Iya. Sehingga nanti kan ada rankingan itu. SDA bagus, SD ini bagus, SD ini bagus. Layanan publik, tapi cara memperlakukannya seperti bisnis gitu loh. Iya. Sehingga kan orang tua nyari yang paling bagus. Nah, antara sekolah ini kan juga rebutan siswa, sehingga mereka yang bisa mencapai standar yang paling bagus ini akan dicari. Nah, SD yang biasa-biasa saja sudah digempur dengan yang unggulan favorit ini, digempur pula dengan yang menyediakan apa tadi itu? Layanan sampai sore. Ya mereka jelas nggak bisa bersaing gitu. Nah sekarang coba di kota itu selalu saja ada SDA, SDB, SDC dan seterusnya. Nah pada awalnya kenapa ada seperti itu? Pada awalnya itu kan untuk meningkatkan mutu. Iya. Kalau untuk meningkatkan mutu dibuatlah persaingan supaya mereka semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Jadi bahkan itu dilegitimasi fastabiqul khairat ya. Ketika itu sekolah swasta belum sebanyak sekarang. Gitu. Nah, di SD bukan yang favorit unggulan itu kan bukan hanya SD. SMP juga begitu. Iya, semuanya. SMA juga begitu. Perguruan tinggi juga begitu. Perguruan tinggi juga begitu. Iya. Gitu. Nah, itu kan seperti diperlihatkan bahwa mereka saling berusaha untuk menjadi yang terbaik dari semuanya. Kelihatannya oke dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya kita bisa lihat ada banyak yang tutup dan kolaps.
gitu. Masa Pak Guru mulang cah siji tok. Nah, kayak gitu tuh kan seperti apa? Ya ini oke saja ya. Tapi kalau kita dalami gitu ya. Menurut saya kalau kita dalamin ada itu juga gitu. Dan apa cara berpikir seperti itu sudah kayak mendarah daging gitu loh di kalangan kita. Bukan hanya sekolah, bahkan orang tua yang mau nyekolahkan anaknya juga sing paling apik ngendi yo gitu kan gitu. Iya Nah, benar. ngene, misalnya aku di sini SD itu Muhammadiyah. Saya anakku ya betul Muhammadiyah. Ada juga Iya, yang benar. seperti itu. Tapi tadi ada poin bagus itu di layanan publik yang nggak match gitu. Jadi kalau ini layanan publik ini kan pakai pembiayaan negara ya. Kalau ternyata alokasi yang tidak tepat ini memang perlu koreksi serius gitu. Jadi kenapa sih sekolah di sini itu kemudian tidak diminati gitu? Kan nggak mungkin bisa dipertahankan terus karena nanti kan pembiayaan jalan terus sementara targetnya nggak optimal. Zaman dulu mungkin pertimbangan kenapa ada banyak kesibukan kadang-kadang ada SD Impres itu loh. Itu kan karena memang siswanya anak-anaknya itu jumlahnya banyak, sekolahnya nggak muat, makanya ditambah gitu loh. Tapi waktu semakin kesini sekolah swasta juga mulai bermunculan dengan kualitas yang lebih baik dengan penitipan anak tadi itu, itu kan akhirnya SD yang tadi yang dulu itu disediakan untuk pemerataan lah gitu, untuk layanan publik gitu, yang semakin prima gitu, biar semua bisa sekolah lagi. Itu sekarang kemudian nggak relevan gitu. Nah kalau begitu kan kenapa harus mempertahankan banyak sekolah sementara biayanya tinggi? Lebih baik sedikit sekolah negeri tapi berkualitas. Yang penting ini secara layanan itu sudah distributif, maksudnya memang menjangkau semua kalangan itu, jangan sampai saya nggak tahu apakah ini kemudian jadi pembahasan di Kementerian Pendidikan misalnya, atau itu ya fenomena yang terus berganti ketika kebijakan pendidikan itu kemudian berubah di setiap ganti menteri misalnya. Kita kan itu saya belum tahu itu pendalamannya. Iya. Dan juga begini ya, saya juga ini selaku orang tua itu kan ya pengennya bocah ya iso ngaji, ngerti agama kan. Oh iya, faktor itu ya. Dan itu kan tidak kita dapatkan di sekolah negeri. Sekolah negeri memang ada jam pelajaran agama Islam ya. Tapi itu seminggu cuma 1 jam. Berbeda dengan sekolah-sekolah swasta yang berbasiskan Islam, ya misalkan Muhammadiyah itu pagi itu sebelum masuk kelas itu harus ngaji dulu misalnya. Terus di situ juga ada mata pelajaran agama Islam yang sambil ke fikih, ke akidah, hadis kan begitu. Nah itu salah satu yang kemudian membuat saya selaku orang tua itu ya pinginnya ya bujaki ya ngerti agama ya ngajian begitu-gitu. Itu kan apa ya unsur-unsur yang kemudian menjadi pertimbangan di tengah pergaulan yang hari ini semakin umum raka-ruan itu kan piye carane diwiki membentengi bocah dengan agama gitu. Apalagi orang tuanya nggak punya khasanah itu kan, atau sedikit itu. Bisa jadi. Jadi sekalian nitip sekolah lah gitu. Misalnya gini, bapak rek iso ngaji, anakku ben iso ngaji piye carane? Ya wis sekolah kene swasta Islaman ngono. Iya. Itu juga. Nah, itu menarik juga itu. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa yang menyediakan layanan pendidikan kita itu basisnya aliran, basisnya kelompok, dan itu sangat kuat. Ya, 20 tahun terakhir ini mereka saling bersaing sebetulnya untuk menyediakan sekolah yang paling sesuai dengan bahasanya, ideologi masing-masing, gitu. Nah, sekolah negeri sebetulnya itu sekolah yang cara berpikirnya untuk membentuk manusia yang nasionalis sekali, menjadi warga negara yang baik, gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya sekolah-sekolah yang berbasis agama sekarang ini ya, yang mencoba menggabungkan antara agama dan modern, bagi mereka bukan kayaknya ya oke menjadi warga negara yang baik gitu. Tapi yang paling penting bagi dia itu mencetak manusia yang soleh dan pinter. dulu tuh ada dai yang paling kondang itu selalu bilang berhati Makkah, berotak Jerman, gitu loh. Sampai sekarang gitu. Dan itu menjadi keyakinan banyak sekali orang tua modern sekarang ini. Kayak tadi tuh kan
dirimu nggak bisa toh, pokoknya harus ada unsur agamanya. Pinter saja nggak cukup kalau nggak baik, kalau nggak soleh gitu. Ya, meskipun ragatnya larang, meskipun mahal itu ditempuh, meskipun kerjanya mati-mati. Makanya saya garis bawah itu memang di kalangan menengah. Padahal sebenarnya banyak sekali tokoh bangsa ini ya sampai sekarang gitu yang sangat inspiratif dan mereka lahir itu dari serba kekurangan. Mereka yang sekolah setiap hari dengan berjalan kaki, dengan fasilitas sekolah yang pas-pasan, itu memacu mereka untuk berbuat lebih baik di masa depannya gitu. Tekadnya jadi lebih kuat gitu. Jadi kalau mereka nanti lulus sama-sama mungkin dengan tadi dia tidak mendapatkan apa yang kita bahas tadi itu, tapi tempaannya itu beda gitu loh. Nah, ketika layanan publik ini tidak bisa menjangkau, tadi tidak bisa menjangkau anak-anak dengan kriteria seperti ini, ya mungkin mereka lahir dari keluarga yang serba pas-pasan dan akses ke pendidikan tidak seperti yang lain gitu dan hanya bertumbuh pada sekolah tadi itu. Kita mungkin perlu tahu itu yang 1, 5, 11 tadi siswa yang masuk itu kualifikasi kayak apa gitu. Kalau ternyata benar-benar dia ini misalnya bapaknya ternyata penerima apa itu yang kartu miskin apa itu misalnya atau iya itu kan berarti memang ya peruntukannya ke sana gitu. Saya nggak tahu apa kemudian ini relate dengan sekolah rakyat gitu ya sekarang yang digulirkan sama pemerintah itu. Jadi kalau memang itu bisa kita identifikasi akhirnya sebaran tadi atau distribusi atau pemerataan. Jadi pemerataan pendidikan itu memang juga nggak bisa diabaikan gitu. Jadi kalau yang tadi ini kan memang kacamatanya kacamata tadi pasar gitu ya. Orang tuanya pengennya kayak apa lo disediakan jadi bisnis pendidikan. Tapi kalau yang layanan tetap kita juga nggak bisa abaikan. Pada akhirnya juga sebagian anak-anak ini yang besok tampil mimpin bangsa ini gitu dan kenyataannya juga kualitasnya bagus gitu. Nah, walaupun tetap akan ada intervensi kan banyak mungkin istilahnya angel story gitu yang pada saat mereka SMP atau ketemu dengan siapa dia dapat beasiswa atau mungkin ada lembaga yang bisa mengcover dia akhirnya kemudian jadi orang kasarnya gitu. Nah, ketika jadi orang dia ingat pada saat susah dulu. Empatinya kan lebih tinggi, bukan berarti yang sekolah di sekolah mal dia nggak punya empati ya. Itu juga bisa, tapi ini dua sisi atau dua kutub yang tetap harus digarap bersama gitu. Ini dalam konteks negara hadir atau tidak gitu. Nah, faktor konstitusi. Ya itu menarik juga dan makin kesini itu salah satu yang menjadi pilihan orang tua itu pesantren sebetulnya. Nah, pesantren sekarang sudah berhasil memodernisasi diri, nggak dianggap kolot, nggak modern. Gatelan, sekarang pesantren bersih-bersih gitu. Dan itu lebih mengayemkan gitu ya. Hati orang tua tidak was-was meskipun mahal. Banyak sekarang ini pesantren yang mahal-mahal. Ya, muridnya ya banyak gitu ya. Nah, terus tadi yang terkait dengan agama. Nah, sebenarnya sekolah-sekolah negeri itu juga di sekolah-sekolah negeri tertentu itu juga ada keinginan untuk menambah unsur agama menjadi lebih banyak sebetulnya. Jadi ini tuh yang awalnya dulu di masyarakat yang menyediakan pendidikan berbasis aliran tadi, dia sebetulnya merambah ke sekolah-sekolah negeri. Karena sekolah-sekolah negeri ini punya stigma yang buruk. Pergaulannya, terutama itu. Maksudnya ada orang yang berpikir bahwa sekolah negeri itu tidak menjaga moral. Yang dijaga itu kognisinya gitu loh. Nah, makanya sekolah negeri itu sekarang ada kecenderungan untuk menambah pelajaran agama yang lebih banyak untuk menjaga perilakunya supaya nggak jauh dari agama dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya ya, yang menang ideologi pendidikan sekarang itu adalah itu tadi soleh dan pinter. Intinya soleh dan pinter. Itulah yang ini bisa kita pakai untuk melihat apapun. Pesantren juga begitu. Soleh dan pinter. Begini ya. Sebenarnya pesantren itu sudah lama ya ada. Betul. Kenapa kemudian baru akhir-akhir ini aja yang pesantren menjadi salah satu opsi pilihan bagi para orang tua untuk
mendidik anaknya. Nah, karena pesantren sekarang sudah Mampu berhasil itu masuk ke dalam memodernisasi. cara berpikir modern tadi. Ya, ada Soleh dan ijazah, pinter gitu. Tadi ya. ada Iya. SMA-nya gitu. Ya, pendidikan yang bisa menyediakan soleh dan pinter paling dicari. Atau juga kaitannya dengan kondisi perekonomian kita ya. Apa ya tadi bahwa kita bicara tentang kelompok menengah. Apakah porsi kelompok menengah itu sekarang menjadi lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu? Wong sugih sesuai ini akeh gitu. Tidak selalu begitu sih, karena misalnya kalau kita tentukan gitu, misalnya kita sekarang ngulas beberapa sekolah dengan berbiaya mahal itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak, tapi ada gitu loh. Jadi ada orang tua yang benar-benar menyiapkan pendidikan terbaik dengan kualifikasi mahal tadi itu memang ada. Cuman nanti misalnya kalangan kelas menengah, ya kelas menengah yang paling bawah lah, kan itu ada tingkat-tingkatan juga, kelas menengah paling bawah. Jadi diarani kere yora atau diarani sugih yora, walaupun kelas menengah juga kelas menengah paling bawah lah gitu. Yang setidaknya mungkin kalau pengeluarannya itu ya tidak sampai lebih dari UMK, tapi selisihnya sedikit itu. Nah itu kalau bisa nyari pendidikan itu yang tepat gitu ya yang efektif, efisien tadi itu. Karena memang ini kan yang menjamin. Jadi kelas menengah ini kan berpendidikan tapi mungkin secara kesejahteraan belum seperti yang dibayangkan misalnya gitu, atau yang dituju mungkin, atau masih running gitu karena keluarga-keluarga baru gitu. Jadi dia paham betul bahwa pendidikan ini pengaruhnya besar gitu. Nggak bisa dia naruh anaknya benar-benar dititipkan ke sekolah yang sembarangan. Cuman kalau bisa terjangkau kira-kira gitu loh. Nah, tapi saya garis ada faktor lain ya. Misalnya begini, ini yang menurut saya penting juga, karena pendidikan itu kan bukan hanya soal di kelas ya. Jadi misalnya hubungan anak dengan orang tua ini jadi masalah serius. Kalau misalnya tidak match gitu. Kalau misalnya benar-benar kita mengandalkan sekolah, ini masalah gitu. Terus yang kedua, anak itu kan tumbuh bersama lingkungannya. Jadi dia itu diuji dengan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya gitu. Misalnya ada orang tua yang bilang begini, anak saya harus mencicipi sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Dia harus merasakan bagaimana rasanya dibully misalnya. Dia harus merasakan berteman dengan orang-orang atau anak-anak dari segala kalangan misalnya, agar kepekaannya itu kemudian muncul gitu. Ada yang berpikir begitu. Nah, faktor hubungan anak dengan orang tua yang pertama, yang kedua hubungan anak dengan lingkungan sekitarnya, ini sebenarnya menjadi faktor gitu, bahkan menjadi penentu bentukan kualifikasi anak ini ketika lulus gitu. Jadi yang disebut proses pendidikan itu bukan hanya itu gitu. Nah, ketika ini tidak terakomodasi di semua lini, maksud saya walaupun swasta tidak bisa mengcover dua ini juga akan jadi masalah gitu. Misalnya sekolah mahal katanya aliran tadi itu ya keluar sama bapaknya teriak-teriak misalnya gitu, ada juga yang begitu. Iya. Nah itu terjadi di pondok sekian lama, pulang-pulang kayak subuh ya turu sampai awan itu kan berat. Kira-kira itu sama di lingkungannya ya tadi tuh dia nggak nyapa tetangga asosial itu kan berat. Nah, yang menarik perkembangan yang terakhir ini, sekarang itu ada tambahan, bukan hanya pinter dan soleh, tapi juga harus mencintai alam semesta, mencintai bumi. Makanya sekarang banyak sekolah alam. Sekolah alam. Jadi itulah figur manusia yang mau dibentuk oleh pendidikan kita ini, mencintai ilmu pengetahuan, taat pada ajaran moral, dan melestarikan bumi. Nah ini adalah pasar terbesar dari pendidikan sekarang ini. Dan itu keinginan pasar berarti, bukan program pemerintah ya. Beda ya cara berpikirnya pemerintah sama pasar berarti. Nah, pemerintah juga mengikuti cara berpikir ini. Jadi sekarang di dalam kurikulum pendidikan SD atau apa, yang pertama ada unsur salehnya dulu, moral dulu. Entah itu dibentuk dengan agama, entah itu dibentuk dengan kewarganegaraan dan seterusnya. Yang kedua, dia harus bisa menguasai sains.
pinter maksudnya. Harus pinter, berprestasi, ikut olimpiade, gitu ya, lomba-lomba dan seterusnya. Dan yang ketiga, nanti itu akan ada acara tanam menanam. Terus sampah, terus soal pendidikan, soal sampah, soal lingkungan gitu. Jadi kita itu pemerintah juga pendidikan yang dilakukan pemerintah itu juga caranya gitu. Yang dilakukan oleh yang berbasis agama atau berbasis apa juga sama dengan cara seperti itu. Dan inilah pasar pendidikan kita itu sekarang ya. Iya sekarang. Ada juga, tapi ada juga yang menekankan lebih pada salehnya, ya kan? Nah ada yang dua tadi agak minor. Ada yang menekankan pada sisi pinternya. Ini yang misalnya berbasis sains dan segala macam. Ada yang lebih menekankan pada lingkungannya. Jadi yang paling basis itu adalah lingkungan gitu. Nanti soal moral dan ini agak diminorkan, tapi ada juga yang berusaha untuk menggabungkan semuanya. Ada begitu. Nah kalau bisa menggabungkan semuanya ini, wah ini sekolah yang sekarang sedang dicari. Jadi kalau Anda mau bisnis pendidikan, ragate larang, inilah malah kayak ide bisnis pendidikan. Tapi memang begini ya, kadang jadi problem juga. Sekarang itu kan SD itu kan gratis ya. Sementara itu kan biaya-biaya untuk pengadaan alat pembelajaran segala macam itu kan butuh biaya juga. Nah kadang SD negeri itu kan terbentuknya kan di situ. Memang kita kalau bicara mutu pendidikan itu kan varian-variannya kan pasti ada fasilitas pendidikan. Kalau misalkan sekolah negeri tidak mampu menyediakan fasilitas itu, maka kemudian berimbas pada yang namanya branding sekolah. Ternyata sekolah negeri kan alhamdulillah misalnya. Itu kan salah satu penentu keputusan kita sebagai orang tua untuk memasukkan anak kita kemana. Nah, sementara di komite SD negeri itu ya, dijalui urunan sidik, wes mogok-mogok itu. Itu yang beberapa info-info yang masuk kan begitu. Sementara di sekolah swasta itu kan sambil urunan satu ya sekur. Tapi kembali ke ini ya. Sebenarnya sederhananya kalau apalagi kita sebagai bapak-bapak itu ya, anak-anak itu kan yang penting pada saat nanti mereka masuk ke alam nyata itu mereka survive, intinya kan itu. Jadi bagaimana biar mereka survive itu ya adaptif. Nah yang paling adaptif itu ya omongannya Darwin itu loh. Itu kalau yang paling adaptif dia yang paling siap. Nah tinggal nanti yang dimaksud adaptif itu yang seperti apa gitu pada masa mereka nanti mengarungi kehidupan itu. Kalau sekarang SD berarti ya mungkin sekitar 10 tahun lagi yang akan datang itu realitas di sekeliling kita sudah seperti apa. Nah cuman kan nanti ada yang substansi, ada yang ada yang substansi, ada yang hanya permukaan ya. Maksudnya perubahan ini kelihatannya dinamis, tapi sebenarnya kan substansinya ada gitu loh. Jadi di setiap milestone kehidupan itu atau perjalanan sejarah itu nanti tetap akan kembali ke beberapa prinsip. Nah ini sebenarnya digarap gitu oleh banyak pihak juga gitu, yang kemudian beranggapan bahwa pendidikan tidak satu-satunya. Kayak zaman dulu mungkin SD negeri tidak, kalau misalnya di kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang basis pesantrennya bagus ya, dulu pesantren tradisional maksudnya, itu misalnya kalau SD negeri sekolah sampai siang, sorenya ada diniyah, ada ibtidaiyah misalnya gitu. Itu kan ya itu kreasi orang lama gitu untuk menyeimbangkan, walaupun belum ada sisdiknas, belum macam-macam itu ya kenapa enggak. Terus malam musola atau surau atau langgar atau masjid itu diperankan sebegitunya. Itu zaman masih ada radio, zaman TV belum ada, atau ada tapi sangat sedikit, belum zaman internet seperti sekarang. Nah ini kan saya pikir tadi ya, upaya untuk menggembleng anak biar adaptif ini yang kita perlu cari gitu. Nah misalnya kecenderungan anak seneng bola dari sekarang, dari kecil gitu, ukurannya apa, tapi bapak atau orang tuanya kadang-kadang obsesi, bukan hanya bola, kadang-kadang yang pengen anaknya jadi dokter atau pengen jadi apa, giliran gede nggak tahu pengennya masuk isi misalnya gitu. Itu kan problem identifikasi potensi ini juga penting menurut saya. Banyak sekolah atau sebagian sekolah melakukan itu ya, asesmen, melakukan
Jadi peran-peran psikolog anak itu diperankan. Tapi pikir saya bisa kita bikin jadi common talk gitu. Bapak-bapak itu iya, jadi biasa gitu kita ngomongin potensi anak atau mungkin fasilitasi sekolah itu didorong untuk sampai ke sana gitu. Walaupun ada BK ya, ada BK di sekolah-sekolah itu, ya itu menurut saya masih kurang. Akhirnya nanti sejak dini tuh kita tahu betul siswa ini tuh cocoknya, jangan sampai misalnya kecilnya dia sangat administratif gini, kemampuan untuk baca tulisnya itu bagus gitu, yang kecenderungan dia untuk melakukan hal-hal yang teratur itu bagus, itu giliran SMP-nya karena nggak ada kanal untuk itu dia malah jadi atletik misalnya, jadi atlet, ini kan nggak match gitu. Ya kan juga sih, memang dunia ini kan sekarang semakin kompleks ya. Kita sudah menyolokkan anak ke tempat-tempat yang bagus, tapi ternyata outputnya juga tidak sesuai yang kita harapkan. Itu kan banyak juga. Dan anak-anak sekarang ini kan juga terpapar dengan info-info yang dari YouTube segala macam kan. Akhirnya terobsesi untuk menjadi seseorang yang dia lihat di situ kan itu. Misalnya jadi nyanyi Korea. Sekarang itu banyak loh. Kayak misalnya cek di HP-nya anakku itu banyak yang ditonton itu yang nari-nari Korea. Bisa jadi mereka akan terobsesi dengan itu. Bisa jadi begitu. Nah, memang sangat kompleks sekali kalau bicara tentang pendidikan itu antara sekolah, lingkungan, kemudian orang tua. Nah, ini sebetulnya harus bisa ngobrol bareng. Piye saja lagi menyiapkan anak kita untuk menyongsong kehidupan mereka yang lebih baik kan. Ini kan kita bicara tentang 10-20 tahun lagi. Ya, dunia ini akan seperti apa yang tadi disampaikan itu. Nah, ini sistem pendidikan sekarang ini apakah kemudian bisa atau mampu untuk membekali bocah kita untuk menghadapi itu semua kan itu. Ya bisa zaman dulu, zaman kita orang baca buku masih sangat lazim kita lihat ya. Masih termasuk kita mungkin. Setelah itu masuk internet, orang udah nggak peduli lagi. Atau misalnya kalau kita memunculkan minat baca itu kembali di generasi sekarang yang usia-usia alpha generation, ya bisa, tapi mungkin nggak segampang kita dulu gitu. Padahal itu bekal dia, jadi ketertarikan dia akan pengetahuan gitu, walaupun kita nggak menyebutnya begitu ya. Tapi waktu dia begitu tertarik pada sesuatu dan dia mencoba mengoptimalkan apa yang dia mau untuk menggali pengetahuan itu sebenarnya salah satu bekal dia nanti bisa bertahan hidup. Kalau dia dikit-dikit mentok ini salah satu ya. Nanti kayak yang agama perannya itu, yang tawakal, yang jadi kita ini beribadah, ini di jalan kepejuangan, di jalan ilahi gitu. Itu yang versi agamanya. Jadi biar berjalan beriringan gitu. Jadi sebulannya biar sekolah-sekolah kok menyentuh satu mahasiswa itu kudu disimpulkan biar. Ya, disimpulkannya gimana? Kalau saya sih menyimpulkannya itu tadi, bisnis pendidikan kita itu mencetak manusia yang soleh. Maksudnya soleh itu bermoral, bahasa lainnya religius gitu loh maksudnya. Yeah. Atau pinter gitu. Nah sekarang ditambah mencintai alam semesta ini gitu. Nah maksudku apakah kemudian sekolah-sekolah negeri itu memang harus mampu menyerap keinginan pasar itu? Ya mau tidak mau dia harus mempertimbangkan itu. Karena kalau tidak begitu ya pasti akan kalah dengan yang bisa menyediakan itu. Karena itu adalah tipe ideal manusia yang dibayangkan oleh kita ini loh. Yeah. Jadi menjadi orang Indonesia itu tidak cukup hanya otaknya saja yang cerdas. Tapi Anda harus baik hati. Maksudnya baik hati itu soleh. Yeah. Tidak sombong dan dermawan dan seterusnya. Itu nilai-nilai bagus gitu ya. Tapi kan kita kemudian menjadi tahu melihat bagaimana sekolah-sekolah yang didirikan berbasis aliran, kepercayaan, keyakinan, itu sekarang adalah sekolah-sekolah yang paling dicari oleh orang tua. Karena dengan menyekolahkan di situ dia jadi aman, tentram. Tentu saja nanti ada pertanyaan soal tadi itu ya. Kita harus menyiapkan generasi yang bisa menghadapi
masa depan, yang bisa survive, yang bisa bahasanya Darwin struggle of the fittest, survival of the fittest, bukan survival of the fittest. Jadi kita melihat dunia ini kayak Darwin melihat hewan-hewan itu. Iya. Siapa yang paling adaptif terhadap perkembangan zaman, dialah yang akan survive. Kalau Anda tidak survive, minggirlah dari dunia ini, kan gitu. Jadi secara tidak sadar, cara kita berpikir tentang pendidikan itu sangat liberal. Iya, betul. Sangat liberal. Jadi sekolah-sekolah yang tidak bisa adaptif dengan perkembangan zaman, mati yo baik, gitu lah. Kasarannya tuh gitu. Kalau Anda tidak kuat berkompetisi, tutup aja. Kalau nggak itu di merger. Iya. Kita sedang berada dalam kompetisi besar di dunia pendidikan ini gitu. Ya, termasuk ini potensinya apa anak ini ya? Oh potensinya ini, ayo kita kembangkan. Itu kan cara berpikirnya sama. Iya. Harus menyiapkan anak yang unggul menghadapi situasi dan seterusnya, supaya dia adaptif tadi. Jadi itulah sekarang dunia pendidikan kita ini. Kalau perlu dari kecil misalnya mau jadi atlet bola, ya pokoknya nendang bal lah. Orang ngerti. Sementing sama baca tulis, orang perlu liane gitu. Iya. Tapi kata kuncinya itu unggul. Kata ini loh, unggul. Kayak gitu. Kalau unggul berarti harus ada yang dikalahin. Kayak itu kampus di mana-mana itu sekarang. Di mana-mana. Tapi kembali ke filosofi pendidikan lah. Pendidikan itu kan sepanjang hayat. Nek sepanjang hayat itu berarti waktu kita bicara pendidikan anak itu ya dalam waktu yang bersamaan sebenarnya orang tua juga sedang belajar. Ini yang kalau sampai tidak mendasari gitu. Pada saat kita sekolah itu sebenarnya menyekolahkan anak itu sebenarnya kita juga sekolah dalam versi lain gitu. Ya, itu dalam kata bahasanya Ki Hajar Dewantara itu long life education. Oh iya benar. Ya Mas, ya itu bagus. Biasanya kita membungkus cara berpikir unggul tadi dengan sesuatu kayak gini nih, long life education. Tapi di dalam kita itu yang mana yang unggul gitu loh. Iya enggak sih? Bukan final, tapi pada akhirnya gini. Setelah anak-anak itu melampaui fase itu, ada yang misalnya bapaknya pengusaha berhasil gitu, lalu anaknya setidaknya pengen dijadikan sama atau bahkan lebih gitu dari bapaknya, tapi ternyata anaknya memilih untuk biasa-biasa saja gitu. Itu nggak sedikit cerita-cerita seperti itu, bahkan mungkin di semua sektor. Jadi di entertainment ada, di politik ada, di bisnis ada, di agama bahkan ada tokoh agama gitu. Yang itu sebenarnya jadi fenomena lain. Jadi industrial apapun kita membahas tentang pendidikan ini, kemudian itu akan ada implikasi ilmiah gitu, yang organik gitu, yang kemudian menuju pada tadi kebahagiaan, kenyamanan, yang mereka ada gini. Ya sekolah yo keno, tapi nek misalnya enggak bertentangan, yang penting apa yang lo tanggain, bisa kayak gitu-gitu loh, filosofi begitu ternyata itu juga kan, ada juga itu. Betul, ada juga seperti itu. Sebetulnya kan bukan berarti itu tidak mengaku yang unggul tadi. Sebetulnya hanya stres aja. Keluar dari situ gitu. Kagak. Aku kira setuju. Dunia ini coba bayangkan ya, yang kamu cerita bapaknya jadi pengusaha, terus anaknya memilih menjadi biasa-biasa saja. Jadi stres lihat bapaknya. Oh iya. Dan dia nggak mau kayak bapaknya yang stres begitu. Oh iya. Itu loh maksudnya. Apa ya? Modelnya antitesis. Ya bisa dibilang itu antitesis. Tapi bukan berarti dia tidak mengakui keunggulan bapaknya dengan pendidikan yang seperti itu. Enggak, tetap aja. Gitu. Cuman. Oke ya. Metuk. Saya tak ramu isdrit. Lagi podcast. Yes, 43 menit. Nice. Penutup ya. Penutup ya. Jadi menunggu teman-teman fenomena tentang sedikitnya jumlah siswa yang masuk ke SD negeri itu sudah kita bahas bersama tadi dengan dua teman kita. Ya itu kan gambaran pendidikan kita hari ini, dan kita selaku orang tua juga kebanyakan sekarang ini menginginkan mutu yang lebih daripada sekolahan, sehingga jika sekolah-sekolah negeri itu tidak bisa
mengikuti keinginan pasar itu, maka ya yang terjadi yang demikian. Nggak ada sih mau masuk ke sekolah negeri. Begitu ya kesimpulannya. Mungkin begitu. Oke. Sekian. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.